Halo guys, kembali bersama saya di L Movie. Di awal film memperlihatkan seorang pria yang bernama Andy Berkeley dan saudaranya yang bernama Kyle menyamar sebagai petugas sensus. Saat itu, mereka mendatangi rumah keluarga Morrison. We're from the US Census. We have a few minutes of your time. Kyle mulai bertanya, Morrison dan istrinya heran karena saat itu Andy menanyakan perihal jumlah boneka yang mereka miliki. Untuk mencairkan suasana, Kyle lalu menjelaskan bahwa mereka mencoba melakukan sebuah metode baru untuk lebih dekat dengan anak-anak, seolah-olah mereka dilibatkan dalam kegiatan sensus. Akhirnya boneka milik Becky diperkenalkan satu persatu. Namun, ternyata Becky lupa membawa boneka favoritnya, yaitu Charlie. I forgot Charlie. Sementara Charlie adalah sebuah boneka good guy yang ada di film Cult of Chucky. Hi, I'm Charlie. Wanna play? Khawatir rahasianya akan terbongkar, Charlie mengeluarkan pisaunya mengancam melukai Becky. Tanpa basa-basi, mereka berdua langsung menembak boneka tersebut dan segera pergi dari rumah Morrison. Dalam perjalanan, Andy menceritakan bahwa boneka Chucky telah membagi jiwanya menjadi beberapa bagian. Namun satu jiwa terakhir yang harus mereka temukan bukanlah sebuah boneka, melainkan seseorang yang masih misterius. Dan episode ke-6 segera dimulai. Scene bergeser ke sekolah, di mana kita diperlihatkan Miss F sedang mengajar. Kemudian detektif Evan datang bersama beberapa polisi. Ternyata saat itu polisi menangkap Miss F dengan tuduhan terlibat pada kasus pembunuhan. Sementara kematian detektif Piton juga dikaitkan dengan penangkapan Miss F. Devon menghampiri ibunya dan mengatakan kalau Miss F bukanlah pelakunya. Namun, detektif Evan tidak peduli dan tetap menangkap Miss F. Di kantor polisi, detektif Evan mulai menginterogasi Miss F. Polisi menunjukkan rekam jejaknya dan beberapa barang bukti yang berhasil dikumpulkan. Namun Miss F menolak mengatakan apapun sebelum pengacaranya datang. I have an idea. Andy Barkley. Devon memiliki ide Andy Barkley? bahwa mereka harus menghubungi seseorang bernama Andy Berkeley. Informasi yang ia dapat bahwa Andy dulunya adalah anak kecil yang selalu mengatakan kalau Chucky adalah boneka pembunuh, yang mengakibatkan ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena dinilai tidak sehat kejiwaannya. Kemudian scene berganti ke sebuah hotel, di mana Tiffany dan teman wanitanya yang ia panggil Chucky berada. Terlihat mereka sedang kesulitan memasukkan tubuh pria yang mereka bunuh ke dalam sebuah koper. Tiffany dalam satu kesempatan mengetahui ternyata dalam tubuh Chucky terdapat jiwa dari Nika Pierce. Namun di luar dugaan, Tiffany tidak mempermasalahkan karena ia sendiri merasa nyaman dan bahagia bersama Chucky. Tiffany kemudian mengatakan telah membeli sebuah rumah di Hackensack untuk ditempati bersama Chucky. Namun sebelum menuju ke sana, Tiffany memukul Chucky hingga pingsan. Tiffany pergi ke Hackensack mengendarai sebuah mobil klasik yang ia rampok bersama Charles Lire dari seorang kolektor. Here you go. That's $1,000. Tiba di Hackensack, Tiffany disambut oleh seorang wanita yang bernama Gladys. Sepeninggal Gladys, Tiffany membuka bagasi mobil untuk mengeluarkan Chucky yang ia sekap. Setelah mengikatnya di dalam rumah, Tiffany meninggalkan Chucky. Di tempat lain, Bray yang sebelumnya berkonsultasi dengan Dr. Mixter telah memberitahu Logan bahwa dirinya mengidap kanker stadium 4. Terlihat Logan sangat terpukul mendengarnya. Bray juga memberitahukan keadaannya kepada Junior. Tidak sengaja, Jake ikut mendengarnya. Kemudian Jake menemui Junior dan mengatakan turut berempati dengan keadaan Bray. Namun Junior terlihat tidak suka dengan Jake.
Waktu terus berlalu. Jake, Devon sedang berada di rumah Lexi. Mereka bertiga mencari informasi tentang Andy Berkeley di berbagai media sosial. Namun usaha mereka sia-sia karena Andy tidak menggunakan satupun media sosial. Tiba-tiba Junior datang ke rumah menemui Lexi, menceritakan kondisi ibunya yang sedang sakit dan mengeluhkan sikap Lexi yang tidak peduli kepadanya. Junior lalu memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Lexi. Segera ia meninggalkan Lexi yang masih tidak percaya dengan keputusan Junior. Sementara Jake berhasil menghubungi Andy Berkeley. Where are you? Andy mengatakan bahwa Jake sangat beruntung karena masih hidup sampai saat ini setelah berkenalan dengan Chucky. Andy kemudian meminta Jake memberitahu alamatnya dan mereka akan segera datang ke sana. Kemudian kita akan bergeser ke tempat lain di mana saat itu Junior mengantar Bray ke kantor Dr. Mixter. Sementara Bray menemui sang dokter, Junior menunggu ibunya di halaman parkir. Bray mengatakan sudah memberitahu perihal penyakitnya kepada Logan dan Junior. Saat itu, Bray juga mengatakan menolak terapi dan pengobatan yang ditawarkan, karena menurutnya hanya akan membebani keluarganya saja. Untuk saat ini, Bray hanya menginginkan menjalani kehidupan bersama keluarga kecilnya di sisa umurnya. Bray merenung sejenak di depan jendela, namun ternyata boneka Tommy saat itu mengikutinya. Tommy lalu mendorong sebuah meja ke arah Bray, dan karena ulahnya itu, Bray terlempar keluar, kemudian terjun bebas dan jatuh tepat di depan Junior. Insiden tersebut membuat Logan dan Junior sangat terpukul. So that's it. Di tempat lain, Devon sedang mencari cara untuk menjebak Tommy. What is that? Setelah cukup informasi, akhirnya Devon, Jack, dan Lexi berkumpul di rumah Junior untuk memasang jebakan. Devon melakukannya sama persis seperti yang ia lihat di film. Lexi kemudian pergi ke kamar Jake untuk memantau kedatangan Tommy, sementara Devon dan Jake menunggu di bawah. Tiba-tiba detektif Evan menelepon, namun Devon mengabaikannya. Tidak lama kemudian, boneka penanda jebakan bergerak. Mereka berdua yakin kalau Tommy masuk ke dalam rumah Junior. Rupanya, Tommy saat itu masuk melalui cerobong asap. Jake dan Devon berpencar untuk mencarinya. Ternyata boneka itu sudah berada di lantai 2. Melihat kedatangan Tommy, Lexi terkejut dan ketakutan. Jake yang mendengar percakapan mereka diam-diam menyelinap masuk, sedangkan Lexi mencoba mengalihkan perhatian Tommy. Jake semakin dekat dan siap memukulnya. Akibatnya, Tommy melukai kaki Jake dan kemudian kabur keluar. Devon yang sudah menunggunya di balik pintu langsung menyetrumnya hingga terpental. Namun hal itu tidak berpengaruh bagi Tommy. Ia mengacungkan pisaunya mengancam Devon, lalu kabur dari sana. Di luar dugaan, ternyata detektif Evan saat itu mendatangi mereka di rumah Junior. Namun tiba-tiba Tommy dari belakang menyerang detektif Evan. Dalam perkelahian itu, detektif Evan tergelincir dari tangga yang menyebabkan kematiannya. Semakin menegangkan dan menyeramkan ya aksi dari boneka psikopat ini. Tetap di L-Movie untuk kisah selanjutnya.